Jadi ini adalah Galaxy Z Fold 8. Kok kayak kepotong ya bang? Kayak kurang panjang gitu ya? Terus kok kayak agak lebar gitu ya? Iya sih, aku juga kaget. Sebenarnya kita udah megang juga yang Galaxy Z Fold 8 Ultra ya. Tapi justru aku lebih tertarik yang ini sih, Galaxy Z Fold 8. Karena kan rumornya tuh banyak yang bilang ini bakal jadi Galaxy Z Fold White gitu kan. Ternyata namanya nggak White, namanya adalah Galaxy Z Fold 8 aja gitu loh. Karena yang form factor yang biasa, Galaxy Z Fold 7 yang sebelumnya, itu ternyata ganti jadi Galaxy Z Fold 8 Ultra. Jadi yang ini yang bakal jadi penerus Galaxy Z Fold 7, jadinya seukuran ini. Ini adalah Galaxy Z Fold 8, bre. Jadi jangan sampai ketuker ya. Sebenarnya aku belum dapat informasi yang banyak dari mulai resolusi layarnya gimana, pakai panel apa, dan kayak gimana-gimana. Cuma aku akan ngasih tahu kalian beberapa hal yang aku tahu di sini ya, udah dikasih tahu tadi. Karena kita tuh dapat kesempatan nyicipin langsung Galaxy Z Fold 8 sebelum unpack. Jadi bre, ini udah pakai Flex Titanium yang generasi terbaru. Jadi pas kita buka, itu bener-bener seamless ya. Bahasa Gen Z-nya tuh, bahasa gampangnya tuh ya, lebih lebih halus dibuka gitu. Lebih anteng. Karena aku tuh pakai Galaxy Z Fold 7 itu pas buka pertama agak berat ya. Kalau misalkan di laptop, itu pas dibuka itu bisa dibuka satu jari. Di Galaxy Z Fold 7 itu agak sulit dibukanya. Tapi Galaxy Z Fold 8 bukanya tuh nggak perlu pakai tenaga lah. Bisa dibilang tuningan engsel-nya atau hinge-nya itu lebih baik di Galaxy Z Fold 8 ini. Dan untuk form factor-nya unik sih. Kayak gini nih, kayak pendek gitu ya. Nggak panjang kayak Z Fold 7 pada umumnya yang kemarin gitu loh. Dan untuk rasionya, kalau dalam keadaan terlipat seperti ini, layar depannya itu di 16:10 bre. Nah resolusinya aku belum tahu ya, resolusinya berapa gitu. Dan ukurannya ada di 5,5 inci. Ini adalah form factor yang baru banget yang pernah kita coba gitu kan. Sedangkan kalau layarnya terbuka seperti ini tuh jadinya ukurannya 7,6 inci dengan rasio 4:3 ya. 7,6 inci ini tuh kayak tablet nggak sih? Tablet yang rasionya tuh normal gitu loh. Sebutannya tuh golden ratio sih aku bisa nyebut ya. Kalau aku nyebut sih ini adalah rasio natural yang biasa manusia pakai. Ini tuh kepake buat apa sih bang sebenarnya Galaxy Z Fold 8 yang leak-nya katanya Galaxy Z Fold 8 White gitu atau Galaxy Z Fold White sebutannya. Jadi ini aku ada install Manga Plus. Nih aku lagi baca Boruto ya. Itu anime aneh sih sebenarnya. Nah, kalau kalian pengen yang lebih luas, kalian tinggal buka aja. Jadinya kalian akan mendapatkan 2 halaman di rasio 16:10. Dan kalau kalian pengen yang, aku pengen yang lebih besar bang, 1 halaman nggak apa-apa deh. Tinggal dibalik aja begini. Jadinya rasionya 10:16. Kalian bisa dapat 1 halaman dengan yang lebih besar layarnya. Dan yang aku suka, sekarang tuh crease-nya lebih bisa diredem gitu. Maksudnya crease-nya tuh udah minim lah dibandingkan dengan Galaxy Z Fold generasi sebelumnya. Crease-nya tuh masih berasa ya. Tapi di Galaxy Z Fold 8 generasi terbaru ini, mau itu yang Ultra ataupun yang 8 biasa, itu crease-nya lebih minim sih aku lihat ya. Dan dia tuh bisa dibuka beneran rata 180 derajat. Karena di Galaxy Z Fold 7 itu masih sekitar 178 derajat ya. Masih kayak ada sedikit lekukan lah. Dan kira-kira untuk ketebalan bodinya berapa sih? Aku sih belum dapat info resminya ya, karena memang kita syuting itu sebelum unpack ya bre. Jadi infonya aku belum dapat, tapi kalau yang dalam keadaan terbuka seperti ini, ketebalan bodinya tuh di kisaran 4,5 mm. Dia memang belum setipis Galaxy Z Fold 8 yang versi ultranya, karena kalau yang versi ultra kan 4,1 mm. Kalau yang ini 4,5 mm masih belum setipis itu. Tapi bre, ini adalah HP foldable paling ringan yang ada di pasaran, karena bobotnya itu cuma 201 gram. Karena rata-rata HP foldable itu, HP lipat itu biasanya ada di kisaran 214 gram, 211 gram, atau 215 gram. Tapi Galaxy Z Fold 8 ini cuma 201 gram. Jadi bener-bener kayak megang HP biasa. Dengan bobot seringan ini dan bodi setipis ini, kapasitas baterainya ternyata nggak dipangkas. Cuma beda 200 gram aja sama Galaxy Z Fold 8 yang versi Ultra. Melainkan, ini kapasitas baterainya ada di 4800 mAh. Dan ya, akhirnya Samsung dengerin keluhan dari penggunanya atau dari siapapun itu, kapan nih pakai baterai dengan teknologi silikon karbon? Karena akhirnya, di Galaxy Z Fold 8 series, mau yang Ultra ataupun yang biasa, udah pakai teknologi terbaru, yaitu baterai dengan teknologi silikon karbon. Makanya bisa lebih tipis dan juga bisa lebih ringan untuk bobot dari Galaxy Z Fold 8 ini. Akhirnya ya, kita bisa mendapatkan kapasitas baterai yang besar
dengan teknologi baru. Dan soal chargernya tenang aja bre, nggak dibedain sama yang versi ultranya. Kita dapat charger dengan speed maksimal di 45 watt ya. Jadi ya nice lah ya, karena baterai udah silikon karbon, chargernya juga udah kenceng. Dan sekarang kita ngomongin soal kamera kali ya. Jadi pertama kali aku ngeliat si Galaxy Z Fold form factor baru ini, aku tuh ngeliat ini tuh sebenarnya kayak Galaxy S25 Edge tapi versi foldable-nya. Karena kameranya itu cuma ada 2. Dan untuk form factor sekompak ini memang cocoknya sih dikasih 2 kamera aja ya. Karena di Galaxy S25 Edge juga pun kameranya cuma 2 gitu. Jadi tidak ada lensa telefoto di Galaxy Z Fold 8 ini. Melainkan ada lensa ultrawide dan lensa utamanya. Dan sama-sama 50 megapiksel juga. Jadi kedua lensa ini itu udah 50 megapiksel. Untuk perekaman videonya ini bisa di 4K 60 fps maksimal dan 8K 30 fps untuk kamera belakangnya. Sedangkan kamera selfie-nya, mau itu yang cover ataupun yang layar utama, itu maksimal ada di 4K 60 fps doang gitu loh. Dan tenang aja, fitur-fitur lain itu tetap dapat ya, kayak misalkan ada horizontal lock video, terus ada APV, terus ada lock video, dan juga preset LUTs-nya udah tetap dapat di HP ini. Jadi itu istimewanya yang kalian dapatin di Galaxy Z Fold 8 dan juga di One UI 9. Karena tadi tuh aku ada ngetes video, ada satu fitur baru yang namanya itu reframe video. Jadi kalau misalkan kalian tuh lagi ngerekam video yang ininya horizontal atau landscape, itu nanti kalian bisa pakai reframe video, nanti dia akan otomatis menyesuaikan atau nge-reframe ya video yang ada di objek yang ada di videonya. Ini cocok buat presentasi atau mungkin kalian yang tadinya pengen ngerekam video vertikal tapi cuma punya video horizontal, ya pakai aja fitur yang ada di One UI 9 yang terbaru tadi, yaitu reframe video. Dan terakhir mungkin ya, karena memang aku belum dapat informasi yang banyak dari HP ini, mungkin kita akan review lengkap lebih detail dari mulai performance, test panel, dan lain sebagainya di next video kalau misalkan udah launching gitu loh. Karena resolusi layarnya aja kita belum tahu gitu loh. Dia pakai panel apa, pakai generasi keberapa, dan lain sebagainya. Mungkin yang terakhir, Bang, gimana soal performance-nya? Apakah chipset yang dipakai oleh Galaxy Z Fold 8 ini sama seperti yang digunakan oleh Galaxy Z Fold Ultra? Jadi setelah aku tanya, chipsetnya tuh ternyata sama kayak Galaxy Z Fold 8 Ultra, yaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Jadi dengan form factor baru ini, ditanamin Snapdragon 8 Elite Gen 5. Jadi udah kebayang lah performance-nya tuh bakal kayak gimana. Pastinya kenceng dong. Dan pertanyaannya, karena ini adalah chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, apakah ada tuningan khusus? Apakah clock speed-nya ditinggiin atau direndahin supaya bisa stabil di form factor sekompak ini, bre? Aku sih belum tahu jawabannya, karena memang kita belum tes performance Antutu, Geekbench, dan tes gamingnya. Karena ya ini kan kita kan hands-on megang sebelum unpack. Informasinya tuh belum lengkap lah. Yang bisa aku ekspektasikan adalah jelas performance-nya kenceng karena 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Untuk clock speed-nya sendiri gimana, aku kurang tahu, bre. Dan terakhir banget nih, ya, kita bakal ngomongin harga karena ternyata udah boleh nih kita ngomongin harga, dan mungkin kalian yang mau pre-order langsung bisa juga ya. Dan sekarang kita juga masuk ke kesimpulan sementara karena ini baru hands-on ya. Jadi, bre, setelah kita lihat harganya, itu harga dari Galaxy Z Fold 8 itu yang form factor baru ini ada di Rp28.499.000. Dan apakah masih ada promo kayak free memory upgrade, Bang? Karena ya kita tahu ya, Ramageddon ini semua harga chip memory lagi naik gila-gilaan. Ternyata Samsung masih mempertahankan promo free memory upgrade. Jadi kalau kalian beli yang 256GB, kalian bakal dapat 512GB. Tapi ada pengecualian. Buat kalian yang beli 512GB itu kalian nggak dapetin storage yang 1TB. Melainkan nanti bakal dapat promo yang lainnya, bre. Dan untuk promo-promo lainnya mungkin aku bakal tampilin di layar aja ya, karena memang ya cukup banyak juga ya. Karena saya bukan sales ya, Bang. Jadi ya kalian bisa baca aja di layar yang udah kita tampilin ya. Jadi kira-kira itu dia, bre, untuk hands-on atau first impresi kami mengenai Galaxy Z Fold 8 dengan form factor baru ini. Gimana menurut kalian? Aku pribadi sih memang cukup ini ya, amazed lah ya sama form factor baru ini, karena ini adalah warna baru sih sebenarnya. Udah ada ya yang pakai form factor ini, cuma yang resmi di Indonesia tuh masih sedikit ya, kalau nggak salah baru Samsung ya yang resmi di Indonesia untuk form factor baru ini. Kayak Huawei, Google Pixel, dan kawan-kawannya mungkin belum ya, atau mungkin Oppo Find N2 udah kali ya, aku lupa ingat juga. Mungkin kalian bisa koreksi di kolom komentar ya. Gimana menurut kalian impresi pertamanya? Apakah ini unik? Dan soal harga aku sih nggak bisa ngomong lebih ya, karena memang lagi Ramageddon, semua harga pada naik. Dan Samsung sendiri tuh tadi ngeklaim kalau kenaikan harga dari Galaxy Z Fold series mereka ini, yang Z Fold 8 series mereka, itu cuma sekitar 12-20%, nggak sampai 30%, bre. Ya kita nggak tahu ya standar harga sekarang tuh kayak gimana perhitungannya, tapi ya kita diskusi aja di kolom komentar.
komentar mengenai HP terbarunya Galaxy Z Fold 8 dengan form factor baru ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alvin jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol hype karena ya algoritma YouTube berubah-ubah. Tekan tombol hype deh supaya video kita tuh muncul di beranda teman-teman gitu kan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.